Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantara nikmatnya yang paling besar dan paling utama bagi orang yang beriman adalah diberikan taufik, kekuatan untuk tetap istiqomah melaksanakan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya hingga akhir hayat nanti kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan ini dengan baik, dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir, masih ada Ramadan-Ramadan yang akan kita lalui tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, setiap memasuki bulan Ramadan ada hadis Nabi yang cukup populer. Ada dua riwayat dengan perawi yang sama, derajat hadisnya sama, bahkan redaksinya pun hampir sama. Muttafaq alaih perawinya. Yang pertama hadisnya, Rasul bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar karena iman, yang mendorongnya berpuasa karena iman, bukan terpaksa, bukan karena malu, tapi betul-betul karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, niscaya diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Lalu hadis yang kedua juga riwayatnya muttafaqun alaih. Rasul mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Sama, hanya beda satu kata saja, shoma dengan qama. Man qama, siapa orang yang melaksanakan qiyam, yaitu melaksanakan ibadah malam, salat malam di bulan Ramadan yang kita sering menyebutnya tarawih, jaminannya pun sama, asal dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampunilah dosanya yang terdahulu. Siapapun tentu yang mendengar dua hadis ini pasti menyejukkan hati, karena jaminannya adalah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kemudian pertanyaannya adalah, apakah semua dosa terampuni tanpa kecuali? Besar kecil pada siapapun dosa itu terhapus hanya dengan puasa Ramadan, malam tarawih? Jika memang demikian, enak sekali. Mau korupsi, mau berjudi, berzina, Ramadan, tarawih, hapus dosa, bersih. Lewat Ramadan, keluar Ramadan, siap untuk dosa lagi. Insya Allah. Ada kalimat yang memang umum di situ. Ma taqaddama min dzanbi, apa-apa yang terdahulu dari dosanya. Maka para ulama berhati-hati dalam memahami hadis ini. Maka mereka menggunakan kaidah usul fikih dalam hal ini, bahwa dalilul am yabqa fi umumi ma lam yarid dalilut takhsis. Dalil yang bersifat umum maka tetap dipahami dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mentakhsis
atau mengecualikan atau membatasi. Nah, maka pertanyaannya, adakah dalil yang mentaksis keumuman hadis tadi? Ternyata ada. Salah satunya, pertama, riwayat Imam Muslim, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat tentang orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Kata Nabi, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka di antara sahabat ada yang menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami, di kalangan kami ya Rasul, adalah orang yang sudah tidak punya lagi dirham, tidak punya uang, dan juga tidak punya harta. Ya tentu kita pun akan menjawab yang sama. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Yang bangkrut dari umatku adalah dia yang datang menghadap Allah di hari kiamat nanti dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, yang jika sabda Nabi mengisyaratkan terpenuhinya kewajiban agama yang terangkum dalam rukun Islam, maka maknanya berarti juga pahala haji pun juga dia bawa sempurna. Sholat tidak ada yang ditinggal, puasa tidak ada yang bolong, zakat tidak pernah dia tinggalkan, haji pun sudah. Begitu banyak dia membawa pahala. Lalu kenapa bisa bangkrut? Wa ya'ti qad syatama hadza. Ternyata yang membuatnya bangkrut adalah karena dia juga datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa karena sebab pernah mencaci orang ini. Nabi menyebutkan demikian, syatama hadza wa qadhafa hadza, dan juga pernah menuduh, memfitnah orang ini. Wa akala mala hadza, pernah memakan orang ini. Wasafaka damahada, pernah menumpahkan darah orang ini yang tidak halal. Wadarabahada, dan pernah memukul yang ini. Intinya, singkatnya berarti orang yang membawa pahala ibadah yang begitu banyak tadi, ternyata dia membawa dosa dari sisi yang lain karena muamalahnya dengan sesama manusia, sehingga banyak orang yang merasa tersakiti karena lisannya. Ada yang pernah dicacinya, yang pernah difitnahnya, ada yang pernah merasa diambil hartanya yang bukan karena hak. Nah, ini ternyata mencaci itu adalah hal yang paling mudah, dan tidak ada orang yang aman dari perbuatan ini. Bahkan seorang ustadz sekalipun, ulama, kiai, ulama, jika mengikuti hawa nafsunya, maka siapapun ketika melihat kekurangan orang lain akan lebih mudah lisan kita untuk mencaci daripada saat melihat kelebihan seseorang lalu terucap kata-kata pujian untuknya. Berat hati kita untuk memuji, tapi begitu mudahnya kita mencaci. Maka hati-hati, jangan merasa kita sudah membawa pahala begitu banyak karena sholat tidak pernah ada yang ditinggal, bahkan tahajud pun tiap malam, zakat pun dilaksanakan, dipenuhi, tarawih tidak pernah tertinggal, Lailatul Qadar pun dia i'tikaf, sedekah di mana-mana. Jangan merasa bahwa kunci surga sudah di tangan. Jika ternyata berkaitan dengan muamalah sesama, banyak yang merasa terzalimi karena sikap kita. Karena ternyata bagaimana Allah menyelesaikannya?
fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka diambillah, diberikan kepada orang-orang yang merasa terzolimi oleh orang tadi, diambil dari pahala kebaikan dia sampai habis pahala kebaikannya tadi. Fa in faniyat hasanatuh, lalu jika habis kebaikannya, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Nauzubillah. Ketika sudah habis amal kebaikannya, ternyata masih ada yang menuntut juga. Saya juga pernah disakitinya ya Allah. Maka diambillah kesalahan mereka, lalu dibebankan menjadi dosa orang yang ahli ibadah tadi. Kemudian ia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang seperti itu. Artinya berarti bahwa puasa Ramadan, tarawih di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab akan diampuni dosa orang yang melakukannya, kecuali jika dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia. Puluhan tahun puasa Ramadan, tarawih tidak akan bisa menjadikan dosa kita kepada sesama itu diampuni oleh Allah jika belum diselesaikan di dunia. Tidak peduli berapa banyak kita melakukan ibadah, inilah berat saudaraku. Yang kedua juga adalah pengecualian. Dalil taksis lainnya ketika Nabi menjelaskan 7 perkara yang disebut al-mubiqat. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, karena 7 macam ini termasuk dosa besar. Asyirku billah, syirik menyekutukan Allah, sihru, sihir, qatlun nafsin lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak. Yang keempat, aklur riba, memakan riba. Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari di saat peperangan. Dan yang terakhir, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina kepada wanita mukmin yang baik-baik. Intinya berarti juga termasuk yang dikecualikan adalah yaitu orang yang pernah melakukan dosa besar, baik yang 7 tadi ataupun di luar itu. Asal termasuk dosa besar, tidak bisa diampuni karena sebab amal soleh seperti puasa dan tarawih, jika tidak bertobat secara khusus dari dosa itu. Pernah terlibat syirik, pernah makan riba, jika tidak bertobat, tidak peduli berapa puluh tahun kita puasa Ramadan, tarawih, tetap tidak akan diampuni oleh Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari 2 hal ini, dosa kepada sesama, juga dosa-dosa besar, agar puasa kita, tarawih kita betul-betul akan melebur dosa-dosa kita, sehingga keluar Ramadan kita bersih dari dosa. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.